Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Baik, Pak. Oke, Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat ya. Karena sekarang lagi musim pandemi ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak tidak ada yang terjangkit virus COVID ya. Nah anak-anak, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk meminta keselamatan ya, agar selamat kita melakukan pembelajaran lancar dan sukses. Ya, ketua kelas Demas tolong dipimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih Demas sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, kembali Pak ingatkan itu karena sekarang lagi musim pandemi seperti ini, tolong dijaga nanti protokol kesehatannya ya, agar kalian terhindarlah dari virus. Dan juga tolong juga batasi mobilitas, kumpul-kumpul dengan teman-teman kalian. Ya, bagaimana anak? Paham? Paham, Pak. Ya. Paham. Oke. Paham, Pak. Nah, anak-anak, untuk link absensi itu Pak kirim nanti di WA grup ya. Ini yang sudah ada di layar. Kita pertemuan tatap muka ini ada Rama, ada Laura, Rian, Catherine, Echa, Diah Chandra, Demas, Dika, Vira, Felisa, Wineri, dan Komang Awan. Nah, berarti kalian semua sudah hadir. Hebat sekali ya, sudah pintar-pintar anak-anak Pak Guru ini. Kita tunggu dulu, kita bertemu di kelas maya, nanti kita bertemu di kelas PTM terbatas atau pertemuan tatap muka terbatas di kelas. Nah, selanjutnya anak-anak, kita Pak Guru share screen dulu ya untuk Ya, Pak. menampilkan PowerPoint-nya. Oke, sabar dulu. Tampak anak-anak? Tampak, Pak. Ya, sudah. Yang lain tampak belak? Tampak ya? Ya, Pak. Oke. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran yang sebelumnya, yaitu kita sudah mempelajari tema 5 wirausaha, subtema 2, pembelajaran ke-6 ya. Nah, sekarang pembelajaran ke-3 maksud Pak Guru. Nah, sekarang kita lanjutkan di subtema 3, pembelajaran yang ke-4. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk doa, tadi kita sudah berdoa dipimpin oleh Demas, absen juga sudah. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib ya. Lagu Ibu Kita Kartini. Tahu tidak lagu Ibu Kita Kartini, anak-anak? Tahu, Pak. Ya, sekarang kita bernyanyi sama-sama. Anak-anak, Pak minta dulu buka dulu speakernya semua. On kan, sudah? Suaranya dikeraskan ya, kita bernyanyi bersama-sama. Oke. Siap ya? 1, 2, mulai. Putri Indonesia.
Oke, terima kasih anak. Silahkan dimatikan kembali speakernya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan seperti biasa penanaman karakter. Anak-anak masih ingat tidak tepuk PPK dan salam PPK? Masih, Pak. Yang lain gimana ya? Oke, kita mulai ya. Pak Guru yang mengarahkan. Kalian silakan dibuka dulu speakernya. Suaranya yang keras, tepuknya yang keras agar terdengar ya. Oke, yang pertama, sudah siap anak-anak? Dika, buka speakernya Dika. Oke, siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, pintar sekali ya. Nah, yang kedua ada yang namanya salam PPK. Masih ingat juga anak-anak ya? Oke, salam PPK. Yang pertama, cerdas, berkarakter. Gimana tangannya berkarakter? Berkarakter, menyenangkan. Senyum semua, senyum, menyenangkan. Luar biasa, hebat. Oke, seperti itu ya. Nah, sudah, silakan dimatikan lagi mic-nya. Anak-anak, tahu tidak tepuk PPK, salam PPK. Nah, ini artinya negara ingin kalian itu menjadi siswa yang memiliki karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas ya. Religius itu artinya rajin sembahyang. Nah, seperti kalian sebagai agama Hindu rajin dimanapun ada acara adat, ada kegiatan, kalian ikut melaksanakannya. Itu namanya religius ya. Yang kedua, nasionalis. Tadi kita sudah laksanakan menyanyikan lagu nasional, itu sudah mencerminkan jiwa nasionalisme kita. Ya, anak-anak. Mandiri. Nah, apalagi kalian sudah kelas 6 ini sudah harus bisa mandiri, tidak lagi menjadi anak yang manja seperti itu. Gotong royong ya seperti biasa, sikap kerjasama kalian baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ya. Integritas itu artinya kejujuran. Apapun yang kalian lakukan itu harus jujur ya. Nah, selanjutnya anak-anak, persiapan kalian sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Pak. Yang lain bagaimana ya? Sudah. Nah, sudah persiapkan alat-alatnya seperti pensil, pulpen, dan buku ya untuk mencatat segala aktivitas yang nanti dilakukan. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan, nah ini kembali Pak ingatkan, tidak bosan-bosan karena ini penyebarannya sangat mudah dan sangat mudah menular. Ini yang namanya COVID-19, kita yang masa pandemi sekarang ya. Nah, yang pertama ada 5M itu anak-anak. Yang pertama dulu kan 3M ya. Sekarang kita sudah nambah 5M. Nah, M yang pertama, coba siapa yang mau membaca? Angkat tangan. Coba Dika, baca Dika. M yang pertama. Memakai masker. Iya, pintar sekali, memakai masker. Nah, kalau kalian di rumah, jadi hari ini tidak usah memakai masker ya. M yang kedua, yang mau? Ya, coba Rama. Mencuci tangan. Iya, mencuci tangan. M yang ketiga. Demas? Menjaga jarak. Iya, menjaga jarak. M yang keempat. Komarian. Menjauhi kerumunan. Iya, menjauhi kerumunan. M yang terakhir. Catherine. Buka dulu Membatasi membatasi mobilitas ya. Nah, ini semua sudah kalian lakukan di rumah ya. Memakai masker setiap keluar sudah pasti. Cuci tangan jelas. Kalau dulu kalian cuci tangan hanya saat selesai makan ya, atau sebelum makan. Nah, sekarang setiap saat harus cuci tangan. Menjaga jarak. Nah, ini juga penting ini agar tidak terjangkit flu-nya karena COVID ini menyebar melalui
udara dia. Menjauhi kerumunan sama dengan menjaga jarak. Membatasi mobilitas artinya anak-anak jarang-jarang keluar rumah. Kalau penting baru keluar rumah. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anak. Selanjutnya. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak bacakan ya. Dengan mengamati gambar dan video yang disajikan melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan video melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menyajikan berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan video petunjuk melalui tayangan PowerPoint, siswa mampu menganalisis komponen dan cara mengisi teks formulir daftar riwayat hidup dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan video, anak-anak dapat menyajikan hasil pengisian teks formulir daftar riwayat hidup secara tepat. Nah, anak-anak, jadi materi kita hari ini ada dua ya, yaitu tentang wirausaha, manfaatnya, dan teks formulir, yaitu teks formulir daftar riwayat hidup seperti itu. Bisa dilanjutkan anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, selanjutnya kita mulai. Nah, ayo kita awali pagi dengan diskusi. Nah, anak-anak sudah belajar banyak tentang wirausaha. Nah, anak-anak mau nggak tidak menjadi wirausahawan? Mau tidak? Pak. Mau, Pak. Ya, bagus sekali ya. Wirausahawan itu artinya kalian menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu, membantu orang-orang. Nah, anak-anak dari gambar ini masih bingung dia, apa sih itu wirausahawan? Harus bagaimana seorang wirausaha? Sama seperti kalian ya, masih bingung ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ke slide berikutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar apa saja itu anak-anak yang tahu silakan angkat tangan. Ayo. Coba Demas, apa saja itu? Yang pertama. Jenis-jenis usaha. Ya, jenis-jenis usaha. Coba Wineri. Yang pertama ada usaha apa sih itu? Penjual roti dan kue. Ya, penjual roti dan kue. Selanjutnya, apa lagi itu ada gambar yang anak? Coba perhatikan. Coba Diah Chandra. Yang kedua, gambar apa sih itu? Buka speakernya dia. Menjual sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ada yang menjual sayur dan buah. Ada di sana lagi menjual apa itu? Coba Laura. Coba perhatikan. Analisis gambarnya. Apa saja yang kalian lihat? Menjual daging-dagingan. Ya, ada yang menjual daging. Nah, di sana juga ada yang menjual minuman, ada yang menjual kopi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ini semua adalah jenis-jenis wirausaha yang ada di sekitar kalian. Sering tidak lihat usaha seperti ini? Ayo. Iya, sering. Nah, yang paling sering dilihat di lingkungan kita di Cengiling yaitu laundry ya. Nah, itu juga namanya usaha. Usaha seorang tuh. Ada lagi warung. Nah, yang menjual canang itu di dekat sekolah kita di Pak Gede Oke. Ya? Tahu tidak anak-anak? Tahu tidak? Tahu. Yang di perempatan. Nah, itu termasuk yang namanya wirausaha. Nah, lagi ada Kasdi. Anak-anak tahu Kasdi? Tahu. Ya, bakso Kasdi itu namanya juga wirausaha. Hebat ya Kasdi ya. Dia bisa membuat usaha sendiri. Wirausaha yang bosnya artinya dia sendiri sebagai bosnya. Oke, selanjutnya anak-anak. Nah, sekarang kita ada video. Anak-anak silahkan suara speakernya dikeraskan. Setelah itu perhatikan videonya. Nanti ada hadiah untuk kalian terakhir. Ya, silahkan nanti dicatat isi-isi videonya. Apa sih isi dari video tersebut? Perhatikan baik-baik videonya ya. Jangan kalian lain-lain. Nanti akan Pak tanya secara acak. Paham anak-anak? Paham, Pak. Ya.
Anak-anak, speakernya tolong dimatikan karena kalian akan mendengarkan video. Oke, selamat menyaksikan videonya. Terdengar ya? Dengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Silakan diperhatikan ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ya. Nah, kegiatan ekonomi juga beragam jenisnya. Ada orang yang bekerja untuk orang lain, ada juga orang yang bekerja untuk dirinya sendiri atau mendirikan usaha sendiri. Oke, kegiatan tersebut disebut kegiatan wirausaha. Teman-teman, selamat datang di channel Bu Eni. Ibu hanya ingatkan agar pandemi ini cepat berlalu, patuhilah protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Berikut adalah manfaat keragaman wirausaha di lingkungan sekitar. Di antaranya, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian, mengurangi pengangguran, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Nah, sekarang kita belajar bagaimana tanggung jawab pemilik wirausaha tersebut. Nah, dalam menjalankan usahanya, seorang pemilik harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Lalu, sikap tersebut dapat mengembangkan usaha menjadi maju. Nah, selain itu, seorang pemilik juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan. Nah, teman-teman, pemilik wirausaha juga harus menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Itu yang paling penting karena itu akan berefek langsung kepada masyarakat sekitar. Lalu, memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak mendatangkan masalah, ya, dan melakukan persaingan usaha secara jujur. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak dan beragam ya. Nah, kalian tentu banyak menjumpai wirausaha di sekitar kalian. Kalian kenal UMKM? UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kini UMKM semakin marak dan mendapat dukungan dari pemerintah dengan bantuan modal tanpa bunga ya, untuk mengembangkan produk mereka. Nah, semoga mereka berhasil ya menjadi usaha yang besar. Kalau kita bicara mengenai kemasan produk, pada mulanya kemasan itu hanya berfungsi untuk melindungi barang biar tidak kehujanan atau kepanasan. Nah, kini kemasan itu sangat berperan penting dalam strategi pemasaran. Berikut beberapa peran penting kemasan produk dalam suatu usaha, yaitu untuk melindungi dan mengawetkan produknya sebagai identitas produk dan memudahkan menghitung pengiriman dan penyimpanan suatu produk. Teman-teman jangan anggap sepele ya dengan kemasan. Dengan kemasan yang menarik dan unik itu akan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita coba rangkum ya sikap tanggung jawab yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik wirausaha adalah sebagai berikut. Menghasilkan barang yang memenuhi syarat perdagangan, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang,
menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak ketinggalan zaman. Nah, menjaga kelestarian ya, harusnya menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. Yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan sekitar ya, dengan tidak membuang sampah atau tidak membuang limbah sembarangan. Terima kasih sudah menonton ya. Oke, anak-anak, sudah ya. Nah, itu sudah lengkap sekali itu dijelaskan tentang sikap yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada hadiah untuk kalian. Nah, dari tayangan video yang disajikan, informasi apa sih yang kalian dapat? Oke, yang bisa, yang tahu, yang memperhatikan, yang menyimak, yang menganalisis, silahkan angkat tangan kalian. Wih, kok Mang Rian? Ya, Mang Rian, langsung Mang. Manfaat, Pak. Ya, manfaat apa Mang? Manfaat berwirausaha. Iya, pintar sekali kok Mang Rian. Di sana ada juga manfaat berwirausaha. Selanjutnya, yang lain silahkan. Siapa lagi? Demas. Ya, Demas. Apa Mas yang kamu lihat? Wirausaha. Iya, pintar sekali. Yang lain, yang belum angkat tangan ke Mang Rian, silahkan matikan fitur angkat tangannya. Matikan itu dulu. Yang lain, yang Putri, Pak mau dengar suaranya. Siapa yang sudah menganalisa, yang memperhatikan videonya? Catherine, apa yang kalian... Ya, Catherine sudah angkat tangan. Langsung Catherine. Buka kameranya Catherine. Ya, apa Catherine? Manfaat keberagaman untuk negara dan masyarakat. Ya, pintar sekali. Manfaat keberagaman wirausaha untuk negara dan masyarakat. Ya, manfaat keberagaman wirausaha bagi negara dan masyarakat. Di sana ada lagi yang terpenting itu. Apa itu? Adalah seorang wirausaha harus memperhatikan lingkungan sekitar. Ya, betul tidak? Betul. Ya, dari mana kalian tahu betulnya? Seandainya kalian melihat, nah yang sederhana saja, wirausaha dagang bakso Kasdi. Nah, dia kan jualan di depan sekolah kan? Ya tidak? Ya Pak. Ya, kalian sering beli? Sering beli? Sering Pak. Ya, sering sekali setiap hari ya. Seandainya Kasdi buang limbah, buang sampah plastik, buang segala macamnya di depan sekolah kita, kalian senang tidak? Tidak. Tidak ya. Nah, itu namanya harus memperhatikan lingkungan sekitar ya. Jagalah kebersihan seperti itu. Nah, tadi anak-anak sudah hebat sekali ya. Memperhatikan video, sudah menganalisis isi video, sudah tahu isinya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia Pak rangkum sedikit materinya yang ada dalam video itu. Oke, siapa yang mau membaca ini? Demas sudah tadi. Demas sudah. Coba Laura, baca Laura. Ya, Laura dibaca. wirausaha. Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Manfaat keberagaman wirausaha. Manfaat bagi negara, manfaat bagi masyarakat. Oke, nah wirausaha itu adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan ya. Apapun skill kalian nanti bisa digunakan untuk membuat sebuah usaha ya. Nah, di sini yang kita pelajari adalah manfaatnya. Apa sih manfaat keberagaman wirausaha tersebut? Nah, di sini ada tadi di video sudah dijelaskan manfaat bagi negara dan manfaat bagi masyarakat. Tadi Catherine sudah memaparkan itu. Tapi apa sih manfaatnya bagi negara dan manfaat bagi masyarakat? Ada yang tahu? Belum ya? Sekarang kita perhatikan slide berikutnya. Sabar dulu adik Demas. Oke, nah ini manfaat bagi negara. Siapa yang mau baca? Wineri, baca Wineri. Ya, langsung angkat tangan Wineri. Yang keras bacanya. Manfaat bagi negara. A. Menciptakan lapangan pekerjaan.
B. Meningkatkan pendapatan nasional. C. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. D. Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Nah, ini dia manfaat seorang wirausahawan bagi negara kita. Nah, banyak sekali manfaatnya. Di sini Pak rangkum ada 4, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Nah, sama seperti manfaatnya usaha-usaha yang ada di sekitar kalian. Misalnya ada hotel. Ya, siapa yang orang tuanya ada yang bekerja di hotel, anak-anak? Ayo, siapa yang orang tuanya ada yang bekerja di hotel? Tidak ada? Saya, Pak. Oh, ada. Demas ya. Nah, itu namanya juga bekerja di apa namanya? Usaha milik orang lain ya. Nah, itu juga sangat membantu perekonomian keluarga. Betul tidak? Betul sekali ya. Meningkatkan pendapatan seperti itu. Nah, selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat. Siapa yang mau membaca? Tadi Putri sudah, sekarang Pak pengen yang putranya. Wineri tadi sudah. Oh, Diah Chandra mau membaca. Ayo Diah, baca Diah. Masyarakat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Masyarakat mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar. Masyarakat melatih individu untuk bisa memanfaatkan peluang. Masyarakat membantu memberikan peluang perubahan. Iya. Masyarakat meningkatkan lapangan pekerjaan. Iya, terima kasih Diah. Nah, ini dia manfaat bagi masyarakat, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar ya. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar. Yang ketiga, melatih individu untuk bisa memanfaatkan peluang. Yang keempat, membantu memberikan peluang perubahan. Artinya perubahan taraf hidup seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak tentang manfaat wirausaha ini? Ayo dijawab. Bisa, Pak. Ya, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya anak-anak sepertinya konsentrasi kalian sudah mulai buyar ini. Nah, kita ke ice breaking dulu ya. Ice breaking yaitu menyentuh bagian tubuh kalian yang ada di wajah. Mana namanya wajah? Coba sentuh wajah kalian. Nah, itu namanya wajah ya. Nah, sekarang kalian silahkan dibuka speakernya. Oke. Nah, nanti Pak ucapkan 1, kalian tunjuk alis ya. Bilang alis seperti itu. Kalau Pak tunjuk 2, bilang mulut seperti itu ya. Tunjuk Pak 3, bilang pipi seperti itu. 4, tunjuk telinga. Paham anak-anak? Paham. Oke. Nah, sudah siap? Iya. Selanjutnya anak-anak tolong sikapnya yang bagus ya. Kamera jangan dimatikan. Oke. Sekarang 2. Nah, tadi sudah Demas sudah hampir nunjuk kuping dia tuh. Berarti belum konsentrasi. Selanjutnya 3. Iya. 4. Yang keras. Oh, Catherine salah. 4 itu telinga. Catherine malah nunjuk pipi. Salah dia. Lanjut 1. 3. 3 apa 3? Pipi. 4. 4. Telinga. 2. Eca, 3 apa Eca? Pipi. Tepuk tangan kita semua ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, kita silakan dimatikan speakernya lagi ya. Nah, anak-anak kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Anak, yang namanya seorang wirausaha pasti memiliki sebuah usaha ya. Nah, sebuah usaha tidak bisa berdiri sendiri tanpa seorang pekerja seperti itu. Nah, seorang pekerja kalau mau melamar ke usaha tersebut, apa yang harus disiapkan?
Formulir, pintar sekali Dika. Formulir, mengisi formulir. Ada yang formulir melamar pekerjaan. Ada yang penting juga, yaitu formulir tentang daftar riwayat hidup. Itu penting sekali dalam melamar pekerjaan ya. Nah, selanjutnya kita ke materi berikutnya. Nah, yaitu ada teks formulir. Ya, anak, siapa yang mau membaca? Coba. Demas sudah dari tadi, Demas aktif sekali Demas, sama yang lain juga mantap-mantap nih, Dika juga. Nah, Wineri sudah, coba. Felisa, mana Felisa? Halo Felisa. Felisa. Oke, Felisa silahkan dibaca ya. Buka speakernya. Daftar riwayat hidup. Teks formulir. Yang ada di slide. teks formulir adalah secari kertas atau media lain yang dapat digunakan untuk menulis informasi sebagai dasar percatatan transaksi baik dalam hal aktivitas ekonomi maupun satu organisasi. Ya, lanjut di bawahnya. Komponen teks formulir. 1. Kepala surat atau kop surat. 2. Tempat dan tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran. 5. Hal. 6. Alamat dalam. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Nama jelas pendiri dan tanda tangan. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Felisa. Nah, itu ada teks formulir. Teks formulir itulah secari kertas atau media lain yang dapat digunakan menuliskan informasi sebagai dasar pencatatan transaksi ya, baik dalam hal ekonomi maupun organisasi seperti itu. Felisa, jangan dimatikan kameranya. Kita lanjutkan. Komponen teks formulir itu ada kop atau kepala surat ya. Perhatikan ini anak-anak. Nanti dievaluasi Pak keluarkan juga ini. Yang kedua ada tempat tanggal surat. Yang ketiga nomor surat. Yang keempat lampiran, ada hal, alamat. Yang ketujuh salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama jelas pengirim. Nah, ini teks formulir. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari teks formulir, yaitu kita khususkan tentang teks formulir pengisian daftar riwayat hidup seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak coba dulu simak videonya ya. Seperti biasa, posisinya yang bagus. Tolong suaranya dikeraskan, siapkan bukunya, disimak, dianalisa, boleh dicatat hal-hal penting dalam video berikut ini. Nah, seperti Rama sudah menyiapkan buku dia, ya. Oke, sudah siap anak-anak? Kita perhatikan videonya ya. Sorry. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi daftar riwayat hidup. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu 1. Mengenai pengertian. Apa yang kamu ketahui mengenai daftar riwayat hidup? Yang kedua, bentuk. Bagaimana bentuk penulisan daftar riwayat hidup? Yang ketiga, hal-hal penting. Hal-hal penting apa yang harus dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Dan yang terakhir yaitu contoh daftar riwayat hidup. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai dengan pengertian daftar riwayat hidup. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apakah kalian pernah mendengarnya? Daftar riwayat hidup juga sering disebut dengan CV atau kurikulum vitae. Mari kita bahas mengenai pengertian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang.
Karena setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing, jadi daftar riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Daftar riwayat hidup ini digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri mengikuti lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup memiliki dua buah bentuk. Yang pertama, berbentuk lembaran isian, berisi pertanyaan dan jawaban singkat. Bentuk ini disebut dengan formulir. Kemudian, bentuk yang kedua adalah berbentuk paragraf atau suatu cerita. Bentuk ini disebut dengan narasi. Kemudian, hal-hal penting apa saja ya yang harus kita cantumkan dalam membuat daftar riwayat hidup? Untuk membuat daftar riwayat hidup, kita harus menyiapkan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Dalam daftar riwayat hidup harus ada data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan dan agama. Kamu juga bisa menuliskan bidang yang kamu minati, serta riwayat pendidikan. Tuliskan semua riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh. Jika kamu pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kursus, kamu juga bisa menuliskannya dalam daftar riwayat hidup. Yang selanjutnya harus dituliskan adalah kecakapan. Hal ini sangat penting, terutama ketika besok kalian akan mencari pekerjaan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan yang kalian miliki. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan kesimpulan. Informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda loh, karena hal tersebut tergantung kepada tujuan kita dan kebutuhan kita dalam membuat daftar riwayat hidup tersebut. Berikut ini beberapa contoh daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup yang berbentuk narasi. Daftar riwayat hidup berbentuk narasi seperti ini biasanya dipakai oleh para penulis buku. Yang kedua yaitu daftar riwayat hidup berbentuk formulir. Daftar riwayat hidup berbentuk formulir biasanya digunakan untuk keperluan melamar pekerjaan. Kita juga dapat membuat daftar riwayat hidup dengan berbagai variasi kreatif, sehingga daftar riwayat hidup menjadi lebih menarik. Tapi jangan lupa, tetap cantumkan hal-hal penting yang harus ada dalam daftar riwayat hidup. Nah, begitulah materi kita mengenai daftar riwayat hidup. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, anak-anak, sudah diperhatikan videonya? Halo, sudah diperhatikan anak? Iya. Sudah. Apa sih yang informasi yang kalian dapat ini? Yang mau silahkan angkat tangan kalian. Marcelia Vira, ayo Vira. Apa yang sudah kamu lihat di videonya? Contoh daftar riwayat hidup. Iya, pintar sekali. Ada contoh daftar riwayat hidup. Selanjutnya, yang bisa lagi ya silakan angkat tangan. Demas. Apa Demas? Pengertian riwayat hidup. Iya, betul sekali. Selanjutnya, ada lagi? Iya, dia Chandra. Hal yang diisi di riwayat hidup. Iya, hal yang harus diisi di daftar riwayat hidup. Nah, selanjutnya ada lagi yang masih memperhatikan harus bagaimana sih daftar riwayat hidup itu? Boleh tidak dikreasikan membuat? Boleh tidak? Boleh. Ya, boleh ya.
membuat yang bagus, sesuaikannya, tapi tidak lepas juga dari komponen-komponen yang harus ada di dalamnya. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan ini diperhatikan. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidup dalam bentuk apa namanya ini? Yang bisa angkat tangan. Coba Dika. Nah, Dika. Ayo Dika. Formulir. Iya, pintar sekali ya. Ini namanya daftar riwayat hidup dalam bentuk teks formulir. Nah, di sana ada yang di atas itu adalah daftar riwayat hidup. Di bawahnya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kalian di sana bisa menulis nama kalian. Ya. Yang kedua ada umur. Setelah umur, tanggal lahir kalian, kebangsaan, agama, dan tempat tinggal alamat kalian yang sekarang. Nah, selanjutnya ada pendidikan. Nah, karena kalian hanya baru tamat TK, sudah tamat belum kelas 6? Anak-anak sudah tamat kelas 6? Belum ya, masih baru kelas 6, belum tamat SD artinya. Nah, sekarang silahkan nanti diisi di sana hanya tamatan TK-nya saja. TK yang mana? Silahkan ditulis. Nah, pengalaman kerja dikosongkan. Kalian belum bekerja ya. Nah, anak-anak selanjutnya di bawahnya dilengkapi juga dengan tanda tangan dan nama lengkap. Nah, ini contoh daftar riwayat hidup dalam teks formulir. Ada lagi daftar riwayat hidup dalam teks narasi, tapi kita sekarang materinya tidak itu ya. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya seperti itu. Baik, anak-anak. Selanjutnya, nah, anak-anak, ayo kita mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya sudah Pak Guru kirim di grup WA ya. Nanti anak-anak silahkan, sudah Pak bentukkan kelompoknya, kalian 12, jadi Pak bentuk 3 kelompok, satu kelompok 4 ya. Nanti silahkan di grup WA kelompoknya, seperti yang kemarin-kemarin, anak-anak silahkan kerjakan LKPD ini ya. Anak-anak bekerja kelompok bukan berarti kalian satu orang yang bekerja, tetapi semua bekerja ya. Artinya kalian mempunyai produk masing-masing nanti LKPD-nya. Ya, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Ya, oke. Untuk pengerjaannya silahkan membuat sekreatif mungkin. Kreativitaskan dia, buat sebaik mungkin. Ya, silahkan kalian berkolaborasi nanti dengan kelompoknya, saling bertanya dan menjawab ya. Jangan saling cuek dengan kelompok ya, tidak boleh seperti itu. Paham anak-anak? Nah, waktu pengerjaan untuk LKPD ini adalah 30 menit. Karena LKPD-nya tidak banyak, jadinya waktunya Pak buatkan sedikit saja. Anak-anak nanti setelah Pak berikan isyarat untuk silahkan leave ke meet ini, anak-anak boleh meninggalkan room meet ini ya. Nanti kita kembali lagi setelah 30 menit. Nanti Pak infokan di WA group. Baik, ada pertanyaan anak-anak semua? Tidak, Pak. Iya, tidak. Anak-anak silahkan mengerjakan LKPD. Selamat bekerja. Boleh meninggalkan roomnya ya. Nanti Pak infokan di grup. Anak-anak silahkan masuk ke grup. Oke, seperti itu. Dadah anak-anak. Sampai berjumpa lagi 30 menit. Oke, silahkan leave grup ya. Eca sudah boleh meninggalkan. Selamat siang Bunda. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD ya bersama kelompok. Sudah mengkreasikan, sudah buat dengan bagus lah. Nah sekarang saatnya anak-anak mempresentasikan hasil LKPD kalian. Ya, anak siap anak? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Nah, Siap, untuk Pak. yang pertama. Siap, Pak. Nah, ini ada manfaat keberagaman wirausaha untuk negara. Yang mau baca, Eca, silahkan dibaca hasil presentasi kelompok kamu ya. Silahkan dibaca Ya, Pak. Eca. Yang keras ya? Ya.
Satu, menciptakan lapangan pekerjaan. 2, meningkatkan pendapatan nasional. 3, meningkatkan taraf hidup masyarakat. 4, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. 5, memperbesar tingkat kesempatan kerja. Oke, terima kasih Eca. Tepuk tangan untuk Eca, anak-anak semua. Buka speaker ya. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang manfaat wirausaha untuk masyarakat. Silahkan Dika, perwakilan kelompok 2. Ayo Dika, silakan dibaca yang keras. Lapangan pekerjaan. 2, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 3, mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar. 4, membantu memberi peluang perubahan. Ini satu? Udah Pak, sampai 4. Oke, sampai 4 aja. Ya, tidak apa-apa. Berarti nanti cari lagi satu ya untuk di yang kelimanya. Nah, itu sudah tadi dipresentasikan oleh 2 kelompok. Sekarang selanjutnya kita ke LKPD berikutnya, yaitu melengkapi teks formulir daftar riwayat hidup. Yang pertama membacakan daftar riwayat hidupnya Demas. Ayo Demas dibaca. Yang keras. Daftar riwayat hidup yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Kadek Demas Hadi Prasetya, umur 12 tahun, tanggal lahir 30 September 2009, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, tempat tinggal sekarang Jalan Lalang Ambu nomor 15. Menerangkan dengan sebenarnya. Pendidikan, tamatan TK Widya Utama, berijazah. Oke, di bawahnya sudah isi tanda tangan itu untuk Demas. Ya. Nah, selanjutnya perwakilan kelompok 4 tadi Demas kelompok 3. Coba Catherine, silahkan dibaca yang keras Catherine. Daftar riwayat hidupnya. Hidup bahwa yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Nikade Alana Catherine, umur 11 tahun, tanggal lahir 2 November 2009, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, tempat tinggal sekarang Jalan Melati nomor 1. Menerangkan dengan sebenarnya. Pendidikan, tamatan TK Kusuma Dharma, berijazah. Tanda tangan sudah isi Catherine? Sudah Pak. Oke, tepuk tangan untuk Catherine dan Demas ya. Oke, nah anak-anak itu tadi sudah dibacakan LKPD oleh masing-masing perwakilan dari kelompoknya ya. Yang tadi pertama itu sudah manfaat wirausaha untuk negara dan masyarakat. Ya, itu nanti tolong diingat ya materinya. Setelah itu daftar riwayat hidup. Nah, dari sini kalian dari sekarang sudah bisa harus membuat daftar riwayat hidup. Apakah daftar riwayat hidup bentuknya seperti ini saja? Tidak ya, boleh divariasikan, boleh diisi foto, boleh dibuat menarik, diisi gambar kalau membuat di komputer seperti itu anak-anak. Oke, anak-anak sudah hebat sekali, sudah bisa LKPD-nya sudah terlaksana, sudah dibuat dengan baik. Nah, Pak ucapkan terima kasih ini. Artinya kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik ya. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Pak Guru yang membacakan ya. Anak-anak diperhatikan. Artinya inilah pelajaran kita hari ini yang sudah kita pelajari, sudah kita lakukan hari ini. Jangan ditutup kameranya ya. Perhatikan ini untuk kesimpulannya karena ini sangat penting. Omang Rian, kameranya dibuka ya. Yang nomor 1, wirausaha adalah kegiatan usaha mandiri di mana seluruh sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku atau wirausahawannya. Yang kedua, wirausaha bertujuan menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dari sebelum diolah. Yang ketiga, teks formulir adalah media yang digunakan dalam menulis informasi sebagai dasar aktivitas ekonomi maupun organisasi. Yang terakhir adalah salah satu contoh teks formulir adalah daftar riwayat hidup. Nah, itu sudah materi yang hari ini sudah dipelajari ya. Nah, selanjutnya anak-anak berikutnya. Nah, untuk teks evaluasi nanti Pak Guru kirim di Google Classroom ya melalui Google Form. Itu nanti linknya silahkan
dibuat itu soalnya itu adalah pilihan ganda ya. Silahkan nanti dikerjakan untuk soal evaluasinya. Anak-anak, ini tidak berkelompok ya, ini mandiri. Artinya mengukur tingkat kemampuan kalian. Ada pertanyaan tentang evaluasi anak-anak? Sudah, Pak. Oke, sudah biasa ya, evaluasi ini sama dengan seperti ulangan harian seperti itu. Ya, kalian pasti bisa ini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk anak-anak pembelajaran selanjutnya kita ke tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-5 ya. Masih di wirausaha. Itu nanti pertemuan kita berikutnya. Ya, anak-anak silahkan dibaca-baca bukunya nanti untuk mempersiapkan dirinya di pembelajaran selanjutnya. Oke, nah selanjutnya sebelum kita akhiri pelajaran, kita akan menyanyikan lagu daerah kita ya, yaitu Meong Meong. Anak-anak silahkan dibuka speakernya, suaranya bernyanyi yang keras ya. Oke. Silakan bernyanyi yang keras. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu daerah kita ya. Meong-meong lagu daerah dari mana sih itu? Bali. Bali. Ya. Jangan sampai tidak tahu ya lagu daerah kita ya. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran, kita harus berdoa ya agar mengucapkan terima kasih bahwa pelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Baik, yang lain tolong dimatikan dulu mute suara speakernya. Nah, untuk ketua kelas, Demas,
Tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pelajaran. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Terima kasih, Demas. Nah, anak tidak lupa Pak ingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat, tetap selamat, dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Oke, akhir kata Pak akhiri pelajaran hari ini. Sampai jumpa di Meet berikutnya ya, yaitu di tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Oke. Anak-anak, Yang Pak. silahkan meninggalkan room meet-nya ya. Terima kasih Pak ucapkan, kalian luar biasa sekali. Baik, dadah. Ya, Pak.